Oke guys, kita mulai guys. Jadi guys, kerjaan kalian guys, kamu bikin nomor, tanggal, ID, oke sudah ya. Harga KTA, total harga, kita cek developer, Visual Basic. Ini sudah, ini sudah. Rumusnya sama. Sudah semua. Aman? Aman? Ya. Transaksi aja yang belum kan? Transaksi ketika dijalankan gini ya. Ini. Yang dikasih apa ini? Apa ini nomor tanggal nih? Oh, belum selesai. Oke, kita perbaikin. Ini informasi tentang nomor sama tanggal nota. Ini informasi ID pelanggannya ya. Ini pelanggannya, nama pelanggan. Nama pelanggan. Ini kode barang yang dibeli. Ya. Ini nama barang. Mau kode karyawan dulu kah? Oke, ini kode karyawan yang mengotorisasi. Sembarang kamu mau kode barang dulu atau karyawan? Barang dulu ya. Jangan biar tidak ada kalimat hah. Baru di sini barang. Terus di sini apa? Satuan. Ya, ada satuannya enggak barang? Nama, satuan, sama harga. Yang mau kita ambil, ini kan 0 ya. Yang ini, sama yang ini. Paham kan kalau maksudnya ini 4? Paham enggak? Maksudnya 4, active set 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. Ngambil di sampingnya. Paham kan? Enggak paham, enggak apa-apa. 5-10 tahun lagi enggak apa-apa. Yang penting kamu sayang sama aku. Satuan di sini barang, kemudian di sini harga. Harga barang. Kemudian di sini jumlah barang yang dibeli, ya. Jumlah belinya berapa? Kemudian di sini total harga. Kemudian di sini kode karyawan, ya. Ini karyawan yang menjualkan, terus karyawannya. Biar enak informasinya, tidak ini, kita sekat-sekat seperti ini. Kita kasih sekat-sekat. Ini fokus ke biar mudah dipahamin. Ini begini. Kemudian ini begono. Ini begono. Maksudnya biar kamu paham sedikit. Dan ini di sini. Nah, ini masing-masing hal yang berbeda. Oke, kembalikan. Nah, karena sudah ada perbedaan warna. Nah, di sini ini sudah diganti belum? Kode TX, nama TX. Kalau ini belum. Nah, ini ID PEL nih. ID konsumen ya. ID kon TX. Kacau nih. ID cus. Nah, ID cus pakai TX enggak? Enggak usah ya. Capek nulisnya. Nama cus, kemudian di sini kode barang, kode BRG, kemudian di sini nama BRG, kemudian di sini satuan BRG, kemudian di sini harga BRG, kemudian di sini jumlah beli JLH apa? KTA atau JLH BRG. Terus di sini yang ini total ya. Total BRG. Kemudian di nick karyawan ini kita ganti namanya nick aja ya. Dan ini jangan diganti ya, name di sini ya. Oke? Karena ini nggak dipakai di Visual Basic. Kecuali di sini mau kita pakai, karena kita nggak mau makainya, jangan diganti. Biarkan saja. Baru di sini nama car. Nah. Oke, kita lanjut. Sekarang ceritanya adalah ketika berjalan pertama kali, nomor transaksi, tanggal transaksi, dan fokusnya ini ke sheet transaksi. Oke, fokus ke sheet transaksi, rumusnya lu double klik, user form klik, terus lu pilih form initialize. Nah, jangan diketik, oke?
Ulangin enggak? Nggak usah. Nggak usah. Kalau kamu ngantuk, pandangi aja mukaku. Sheet, buka kurung, transaksi. Dot select. Biar fokus ke sheet transaksi. Rank fokusnya rank berapa kamu? B4 ya. Fokus pertama kalinya rank B4. Range, petik 2, B4. Dot select. Ya. Baru kita turun ke bawah, selection titik n buka kurung sl down dot select. Bisa ngikutin? Tidak bisa tidak apa-apa. Activate titik offset, turun ke bawah satu langkah 1,0 dot select. Nah, seperti ini ceritanya. Oke? Nah, ini logikanya kalau kita mau langsung ngisi komen proses, langsung bisa, sebenarnya bisa. Nih, contohnya seperti ini. Apa tadi? Aku lupa. Ini 0, ini 1, ini 2. Ada berapa aktif sel sih ini? Kita cek. Oh, ada 11 ya. Karena dia mulai dari 0 ya. Nah, kalau diproses maksudnya seperti ini. Proses. Active cell titik offset 0,0 titik value sama dengan mi titik yang pertama adalah nomor transaksi apa namanya? Kode TX. Titik palu. Baru di sini yang aktif selnya 0, ininya. Ini kita kontrol C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kita ganti di sini apa? Tanggal ya. Mana tanggal di sini? Kamu tanggal apa namanya? Ih, gemoy. Oke. Kita ketik sembarang dulu. Ini apa namanya? Nama TX. Nah, ini salah ya. Tanggal TX. Ini tadi kode TX. Oke, kita lanjut. Di sini mi titik nama. Kok kagak mau dia? Mi titik nama. Kok enggak ada nama TX? Oh, aku yang galau. TX titik palu. Nah, terus di sini kalau kode apa tadi? Konsumen ID choose ya. Kemudian di sini nama konsumen, nama choose. Kalau kode barang, kode barang. Kalau di sini tekan titik lagi kita panggil kode barang, nama barang. Kemudian tekan titik lagi kode nama harga ya atau satuan. Satuan. Terus titik lagi harga ya. Harga barang. Terus titik lagi JLH. Terus titik lagi total. Kemudian di sini yang menjual nih. Terus di sini namanya karyawan, nama car. Nah, ini logikanya. Active cell offset value maksudnya sheet yang di sini value-nya diambil dari kode TX. Sheet sebelah sini diambil dari tanggal TX. Sheet ini diambil dari ID choose. Paham logikanya? Oke, kalau sudah paham, jalankan. Misalnya TR04. Ya, ini kita banyakin aja dah 004. Tanggal transaksinya hari ini, tanggal 28 bulan 9 tahun 2022. ID pelanggannya misalnya P1. Nama pelanggannya siapa? Asra. Asra siapa? Asyari. Kode barangnya apa? B1. Dia beli apa? Beli bonbon. Satuannya biji. Harga barangnya 1000.
jumlah belinya 1. Dia bawa duit 1.000 saja. Nah, baru karyawannya K1. Nah, yang jual siapa? Umi Apipah. Nah, ketika diproses, masukkan? Logikanya begini. Cuman kan kita mau sistem otomatisasi data ya. Oke? Dan ininya enggak beraturan ya? Yang di atasnya ya? Nah, kita baikin dulu ya. Nah, ini terbalik nih. Harusnya kode karyawan dulu ya. Baru barangnya diceritakan ya. Oke, kamu bikin ikuti cerita yang di sini ya. Ya, berarti aku salah. Nomor, tanggal, ID pelanggan, nama konsumen, ini ganti kode karyawan ya. Karyawan, ini nama karyawan. Terus ini fokus ke barang ya. Oke, kalau kayak gitu ya tinggal kita balik bosku. Nah, ini kita kesinikan. Ini kita ke sinikan. Ini kita naikkan. Oke, bisa kan? Bisa enggak? Nggak bisa enggak apa-apa. Jadi ini kita tukar posisinya. Yang kode barangnya tadi nicknya 4, ya, kode barangnya 10. Ya kan? Ininya 5. Apa? Kode barangnya 6. 4, 5, 6. Ih. Sebentar, ini berat. Habis nama customer, karena ini mau kita balik, berarti ini kita naikkan ke atas, Ctrl V. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Paham merubah posisinya? Nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting kamu pintar. Paling tidak pintar bungulin. Oke, lanjut. Nah, ini karena kita mau bikin otomatis, ini ngambil data dari di sini, karena kita tidak tahu pelanggan tetap yang mana, ini kita bikin pencarian data, ngambil data dari tabel pelanggan. ID pelanggan ngambil data dari tabel, mana pelanggan tadi? Oh, konsumen. Nah, ID choose, rank B sampai E ya. Konsumennya sampai, ada sampai berapa nih? 3 orang doang. Mulai dari B6 datanya sampai E. Oke, kita bikin rumusnya di sini. Double klik lagi di sini di bawahnya untuk mencari ID-nya. Mi.id choose row source sama dengan ngambil data dari sheet konsumen tanda seru dari B6 yang isiannya ya sampai E. E-nya tuh pada sampai isian terakhir. Isian terakhir itu row berapa? Rumus untuk menentukan row, kamu ketik aja nanti kayak gini. Sheet konsumen, huruf kecil, huruf besar enggak ngaruh ya kalau di sini ya. Kalau penentuan nama sheet ya. Di rank fokus dari B5, isi di atasnya B6. Kemudian di sini N, kemudian di sini S, L, down, tutup kurung, dot, row. Nah, maksudnya apa? Ketika ini dijalankan, nih muncul. Ya kan? Kalau ininya kita tambah datanya, konsumennya kita perbanyak. Nah, ininya kita perbanyak, Pale. Kita banyakin datanya sampai di C12 ya. Ketika dijalankan, dia ngikut juga sampai C12. Nah, begitu ceritanya. Bisa ngikutin? Ngikuti cerita aja. Kalau nggak bisa, lihat aja muka aku. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Selanjutnya, supaya ininya muncul ya. Namanya muncul ya. Supaya namanya muncul, bisa pakai rumus ini. Bisa pakai rumus ini. Ini kenapa kurang 1 nih? Nomor HP choose-nya. Tambah ya 1 ya HP-nya ya, ketinggalan. Ini namanya HP. Konsumen. Ini di sini namanya HPTX. HPTX. Ketika diproses ke HPTX-nya mi.hptx sama dengan activecel titik offset 0,3 titik value. Oke. Ini kita Ctrl C,
Ctrl V sama dengan, karena ini mata kuliah tingkat tinggi dari Excel nih, makanya kayak gini kamu main logika. Setelah ini, tahun ini ada anak KP yang ngambil TA aplikasi. Beranikan diri. Dulu-dulu enggak pernah. Oke, di sini kita ambil yang ini, rumusnya ini. ID-nya C6, ya kan? C5 kan muncul otomatis ya. Rumusnya ini kita ambil. Kita copy, baru kita pindahkan ke sini. Ya kan? Baru kita paste. Tinggal kita sesuaikan. Kalau di sini ID choose, Ctrl C, baru Ctrl V, ini tetap sheet konsumen kolom B, ini Ctrl V. Kemudian di sini kita pakai nama doang ya. Nah, ini nggak pakai. Nah, ini kita nggak pakai. Ini nama apa tadi? Nama choose apa dia? Nama choose ya, Ctrl C baru Ctrl V. Ctrl V. Kita lihat ya. Nih, kita pilih. Muncul kan? Loh kok tanggal? Oh, dia masih fokus ke sheet transaksi nih ya. Ngambil data dari sheet transaksi ya. Kita fokus ke sheet konsumen. Nah, fokuskan dulu ke sheet konsumen. Jadi kita biar fokus sheet buka kurung konsumen petik dot select. Nah, begini ceritanya, baru kita jalankan. Muncul kan? Wijoyo. Tapi ini larinya ke sheet konsumen. Gimana supaya fokus ke sheet transaksi? Kembalikan lagi. Setelah mencari data, menemukan data sheet konsumen, dapat datanya, balik lagi kita ke sheet transaksi. Turun lagi di bawahnya sini. Sheet transaksi.select. Jadi ketika dipilih, fokus ke sheet transaksi. Bisa? Bisa lihat? Lihat aja ya. Nggak apa-apa, lihat aja. Ini tetap kujelaskan, nanti pelan-pelan dicoba ya. Pokoknya urutan yang pertama tadi, yang pertama mana tadi? Ini yang pertama ya. Ini urutan atau ini ke satu, ya kan tadi. Kemudian ini kedua. Kemudian kita main-main yang ketiga ini, ya kan? Yang ketiga ini kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita fokus ke ID apa? ID apa lagi nih? Karyawan. Ya, ID karyawan. Kita jadi, ini kita copy, Ctrl C, baru Ctrl V. Karena ID karyawan Nick, Ctrl C, kita ganti Nick. Ya, ini kita ganti ya, one sheet ya, one sheet karyawan mulai dari rank berapa di sini? B sampai G. Ya, B sampai G. Jadi kita ganti di sini B sampai G. Begini ceritanya. Ini kenapa ini B5? Karena ini ngambil data ininya, data isiannya. Kenapa tadi B6? Karena ini yang terisi. Jadi ketika lu jalankan, weh, canggih, ya kan? Selanjutnya, karena rumus ini tadi sudah buat ya, kita nggak perlu capek. Ini tinggal kita blok, kita copy, ya, masukkan ke sheet karyawan lagi tadi, double klik di sini, baru kita paste. Ininya kita ganti karyawan, ini kita ganti karyawan, ini kita ganti Nick, Ctrl C. Ini kita ganti Nick Palue. Terus ini nama kar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Hampir keselahu ngomongnya. Oke, save. Kita lanjut. Oh, yang kayak gitu langsung respon. Dasar wanita. Lanjut. Bisa? Bisa kada? Enak kalau? Insya Allah. Lanjut. Nah, sekarang kode barang. Kode barang juga kayak gitu. Cuman kode barang itu cuman mencari nama barang, satuan, sama harga aja. Sementara ini jumlah. Ya, kita bikin dulu yang jumlah deh, biar ada stoknya.
Ini kan jumlah kalau di atas ini ketik manual, tapi kita bikin 1 sampai 9 yang jumlah. Yang jumlah mi titik JLH barang titik list ya sama dengan array buka kurung, karena dia angka jadi 1, enggak pakai petik 2 kayak yang lain. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutup kurung. Gini maksudnya supaya apa, Pale? Supaya baik jalannya. Hai. Nah, begini. Ada pilihan. Paham? Nah, ngantuk benar tuh. Oke. Selanjutnya kita ini lagi tadi ya. ID barang ya. Oke, kita pelan-pelan, aku ngajari kamu pelan-pelan sekali ini. Nanti kamu bisa ngulang dari rekaman di YouTube ya. Ini bisa jadi tugas di rumah, nanti kumpul di classroom. Kalau enggak, kamu enggak akan belajar. Karena logika berpikirnya, mau enggak mau harus kupaksakan. Ctrl C. Ini kontrol kode barang. Kemudian nih sama sheet-nya apa? Barang. Baru di sini sheet-nya sheet barang. Dari sampai B berapa dia barang? B sampai G, BG. Betul. Oke, coba kita jalankan, sesuai enggak? Tuh. Karena cuma ada 2 aja ya. Terus, rumus yang tadi, kita pastekan. Copy. Baru pastekan ke sini. Baru kita paste. Ini kita ganti sheet barang. Baru di sini sheet barang. Nah, ini kita ganti. Nama barang satuan sama harga. Nama barang, ya kan? Kemudian mi titik satuan. Terus mi titik harga sama dengan petik-petik. Nah, kalau ketemu datanya, ini kita copy. Ctrl C, baru Ctrl V. Ini kita ambil. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ini kita hapus. Nah, kenapa aku pakai tab kayak gini? Supaya pola pikirmu tertata rapi. Kalau kamu berdempet gini, kusut hatimu nanti. Oke, karena kita bermain psikologi ketika coding pemrograman kayak gini. Baru kita save, jangan lupa, siapa tahu laptop rusak. Baru kita pilih. Muncul ya? Enggak ah, enggak muncul. Harusnya muncul ya? Kita lihat. Fokus sheet barang .select, harga, nama barang, active file offset 1,1. Kita lihat di sini. Nama dia fokus ke rank B4. Ini B6, A1, A2. Harusnya muncul nih 1, 2 sama 4. Harganya 4 ya, lupa gua. 1, 2 sama 4. Kita lihat sheet barang kolom B. Ini dia yang salah, ketinggalan tadi Pale. Kode barang lupa kita copy. Ini lupa kita copy. Ini lupa kita copy. Ini lupa kita copy ke sini. Coba kita jalankan lagi. Tuh, muncul kan? Muncul, tinggal kita beli jumlahnya berapa, satu totalnya ada. Rumus totalnya kita bikin otomatis. Begini ceritanya. Ini kita blok, ini kita ganti right posisinya. Biar yang uang-uang itu sebelah kanan. Paham maksudku? Tidak paham, tidak apa-apa. Baru double klik kayak gini. Di jumlah barang kamu double klik. Klik. Nah, ini tahap keberapa tadi nih? Ini tahap 3. Ini tahap keempat, ini tahap kelima, kemudian jumlah barang tahap ke-6. Baru kita coba di sini. Jumlah harga mi titik jumlah harga total barang titik value nilainya adalah perkalian dari val buka kurung mi titik JLH barang dikali tanda bintang val apa? Dikali apa? Jumlah dikali harga. Mi titik
harga. Nah, begini ceritanya. Jadi ketika diproses, jeng, 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 ya kan? Pilih berapa? Kok enggak ada angkanya tadi? Nah, baru kita proses, ya kan? Ini misalnya ini A, B, kita proses, masuk datanya ke sini ya. Masuk ya? Nah, sebentar. Kenapa ini tidak mau? Ini tadi JLH barang, double klik di sini. JLH barang titik list array. Kenapa nggak mau nih? Nah, di sini mau nggak tadi? Masih nggak mau ya? Ada sesuatu yang tak dapat kuungkapkan. Ini JLH barang titik list sama dengan array. Oke. Kenapa dia tidak mau? Harusnya mau. Coba kita pindah sini. Loh, aku hapus. Mi titik JLH barang titik list sama dengan array 1, 2, 3. Nah, kita coba. Nah, ini muncul di sini ya, bukan di sini bungulnya aku ya. Nih, daripada membanggongkan, ininya kita kesinikan aja. Berarti tadi betul aja, cuman mataku yang kurang awas. Nah, biar tidak membanggongkan, ini kesinikan. Ya, aku malah cari di sini. Nah, bisa kan? Bisa ngikutin? Oke, langkah selanjutnya, nomor transaksi sama tanggal transaksi belum otomatis kan? Nah, mau kita otomatis. Yang pertama paling mudah adalah ketika dijalankan tanggalnya ini terisi dulu. Karena dia tinggal masukkan coding di form initialize ini. Nah, langkahnya yang pertama mi titik tanggal tx sama dengan rumusnya format date time buka kurung no, koma, ambil yang general date, tekan tab, baru ini general date. Jadi ketika jalan lengkap tuh sama detiknya, sama jam berapanya. Begitu. Bisa ngikutin? Bisa? Nah, kalau nggak bisa lihat aja mukaku. Oke, selanjutnya biar nomor lagi yang otomatis ya. Nomor otomatis ini ada fungsi tersendiri. Nanti di sini. Nomor kan mi titik no tx apa? Kode tx ya. Kode tx ya, nomor transaksi ya. Nah, nomor otomatis ini sebenarnya ada rumus, pakai rumus bantuan. Nah, rumus bantuannya biar cepat gimana ya? Biar cepat kita copy aja dari punya orang, nanti kamu tinggal salin. Di mana punya orang yang kubagikan tadi ya ke kelasmu ya? Aku lupa bawa HP. Latihan kedua membuat form. Ini Bang. Kita lihat punya orang dulu nomornya. Ini nomor urut otomatis, developer, Visual Basic. Ini punya orang yang kubagikan ke kamu. Mana nurut? Nah, ini rumusnya. Ini fungsi nurut. Jujur aja aku jarang menghafal ini. Jadi kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Makanya aku main copy paste. Tapi langkah pertamanya ketik dulu. Karena kita harus merasakan sensasinya dulu. Nah, karena membuat program ini memabukkan. Oke, baru masuk Visual Basic. Rumus yang coding tadi, atau mau aku ketik nih ceritanya ya, seolah-olah aku ngajarin. Padahal nyontek. Nah, ini rumusnya coding. Kita bikin sebuah fungsi, namanya function. Fungsinya apa? Root, nomor urut. Nomor urut buka kurung string. Nah, waktu pelajaran semester 1, string itu adalah angka, huruf, dan tanda baca. Itu jenis. Dan nurut ini berdiri sendiri, tidak berhubung dengan comment button. Jadi tinggal dipanggil kayak gini nanti. Sama dengan nurut. Tinggal dipanggil seperti itu nurutnya. Bisa ngikutin? Oke, selanjutnya nurut ini rumusnya dim. Ini kita ketik manual, nomor string ya. Kemudian dim. Ini R nomor, R huruf kecil nomor,
string. Kita butuh dua variabel untuk menggabungkan. Baru fokus ke sheet yang mau kita kasih nomor. Karena kita fokus di sheet transaksi, jadi nomornya kita fokus ke sheet transaksi. .select. Baru kita fokus ke rank yang ada tanda phantomnya, B4.select. Kemudian turun ke bawah satu langkah, selection, titik N, SL select. Ya, baru kita masukkan codingnya, R nomor sama dengan ngambil data sebelah kanan, right, karena aku pakai TR000 berapa gitu. Nah, makanya aku ambil rumus ini, aktif cell titik palui. Nah, ambil 3, koma, ambil 3, tutup kurung. Kebanyakan. Oke, kebanyakan, kurangin. Baru di sini jika if is numeric, si nomor ini, maka nah, is numericnya didempet ya. Nah, maka apa? Nomor sama dengan R nomor. Kemudian nomor sama dengan nomor ditambah 1. Nah, kemudian R nomor. Kenapa huruf kecil? Ku ketik, nanti ketika selesai dia langsung membesar, artinya sesuaikan. Sama dengan left. Petik. Pokoknya kamu ikuti aja ini nanti. 3. Dan kamu harus ketik sendiri ya, karena kamu memasukkan logika ke dalam pikiranmu. CSTR, buka kurung, nomor, tutup. Nah, baru dan CSTR nomor. Enter. Baru di sini jika else R nomor sama dengan petik 001. Baru di sini akhiri dengan n. If. Baru di sini selesai. Oke, coba kita jalankan. Norut, misalnya di sini namamu di sini 5C ya. 5C 5B. 5B strip petik baru digabung dengan norut. Nah, kayak gini ceritanya. Jadi ketika lu jalankan, ku zoom lagi, nggak muncul. Nah, kenapa harusnya 001 muncul ya? Kenapa dia kayak gitu? Wih, banyaknya. Mana tadi? Karena punya orang masih terbuka. Mana punya orang? Ini kita close, ya. Terus sheet-nya orang masih terbuka dan mengganggu kehidupan di sheet kita. Oke, ini kita hapus. Ini punya orang, punya kita. Punya kita ya. Ini kita hapus. Coba kita jalankan. Ini punya orang kok masih ada ya? Aduh, close aja dulu semuanya. Kita close dulu semuanya, baru kita buka lagi. Oke, latihan L31. Developer, Visual Basic. Baru kita jalankan. Masih ya? Masih, berarti rumusnya ada yang salah dong. Coba kita buka di sini. Yang ketinggalan sama rumus di sini. Norut sama dengan R nomor. Coba kita jalankan. Tuh, PB001 kan? Muncul kan otomatis. PB5B. Nah. Proses. Tek. Terisi, ya kan? Tapi terisinya nindih ke sini ya. Nindih ya. Harusnya turun ke bawah satu langkah kan? Itu dia. Berarti rumusnya masih belum tepat di prosesnya. Oke. Ini harus ditambahkan sebenarnya. Aduh, ininya copy ketik lagi, nggak bisa diundo. Ingat ya, kalau sudah kayak gini nggak bisa diundo ya. Yang bisa diundo yang cuman diketik di sini. Kalau di coding nggak bisa diundo. Jadi mau nggak mau nih, kita lagi ketik lagi. Nomor, tanggal, habis itu kode, ID choose, ya kan? Terus nama choose, mau nggak mau, baru make, baru nama car, terus di sini kode barang, kode BRG, terus
nama BRG, terus satuan harga apa tadi? Kayaknya kurang. Kode nama jumlah ya. Jumlah baru di sini total. Nah, ini dia ceritanya. Supaya ini langsung turun ke bawah, ketika dijalankan ya ininya turun ke bawah. Berarti di sini ceritanya kita tambah yang active cell offset di sini, mohon maaf, kita turunkan ke bawah. Paling terakhir. Jadi ketika dijalankan dia isian paling terakhir di sini. Jadi kamu ngetiknya ikutin aja cerita ya. Masukkan. Ngomong apa Pak Angga nih? Kada faedah ya. Baru kita proses, tag. Nah. Ya kan? Masukkan. Sekarang gimana caranya ketika proses ininya kosong? Ya. Ininya jadi kosong, kemudian ininya turun ke bawah satu langkah. Rumusnya adalah langkah selanjutnya adalah langkah keberapa ini? 7. Langkah ke-7 baru kita bikin rumus batal. Nah, rumus batal ceritanya adalah yang mana tadi? Yang banyak tadi ya. Ini nah. Nah, ini banyak. Ya kan? Ini kita ambil, kita copy, baru kita pastekan di rumus batal, Ctrl V, kita mau ngambil ininya doang. Ininya doang mau kita ambil. Ininya doang. Wih, susah, ya kan? Wih, beleng-beleng aku, Pak. Wih, susah. Nah, sama dengan petik-petik, ya kan? Kita copy. Karena ini mengosongkan. Ctrl C, Ctrl V, 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 Ctrl V. Nah, ini untuk mengosongkan. Paham kan? Ketika dipilih, ketika batal kosong kan? Ketika pilih sembarangan, kita batalin kosong. Nah, sekarang di batal ini kita tambah. Habis. Oke. Jadi itu aja vlog hari ini. Nanti kalian lihat rekaman di YouTube-nya, silahkan istirahat. Hah? Iya kan? Di laptopku kan? Kok nyala lagi? Apa ndak rusak komputer di sini nih gara-gara bubuhan anak nih? Ini nih tiap hari Senin, Selasa, Rabu, sipil, elektro di lab kita tuh full sama di mesin. Jadi setiap ngetrip MCB yang satu ini nih kita yang tahantam, kita yang terkorbankan. Kayak gini LCD masih total langsung nggak rusak. Oh, LCD-nya beleng-beleng. Padahal dikit lagi nah. Sabar ya. Atau mau istirahat aja sudah? Komputer nggak usah nyalakan dah. Nah, kelap-kelip masih. Sudah mulai kelihatan. Nah, kita lanjut. Tenang aja, ada rekamannya di sini ya. Nanti kamu skip aja ya. Tuh, 38 menit nah. Ini logika pertama. Makanya bulan pertama, 5 minggu, 6 minggu pertama kamu harus ngetik logika kayak gini. Nanti 6 minggu kedua, ketiga kamu tinggal main salin rumus. Oh, ini tinggal copy paste. Oh, mau bikin program ini copy paste. TA ini ngambil skripsi aplikasi itu paling gampang. Tenang aja. Aku dampingi kamu selama aku masih jomblo. Oke. Lanjut di sini sambil menunggu warnanya bagus. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Batal, ini kan sudah ya. Kita maunya ketika ini kosong, ketika dibatalin, ininya fokusnya ini kan terisi ya. Terisi begini. Ketika batalin, tag ininya nggak kehapus, ini tetap ada. Nomor sama tanggalnya. Kita panggil rumus yang form initialize. Ini kita panggil, kita copy.
Habis itu kita kembali ke yang batal tadi, mana nomor 7 tadi? Ini, baru kita simpan di sini. Nah, begini. Jadi ketika dibatalkan, ketika ngisi gini, ya kan? Ketika batalkan, oke, ininya terisi tetap. PB 00, kok ini PB, harusnya PB 002 ya yang terbaru ya? Harusnya PB 002. Oke, biar ini rumusnya biar aku ndak siapa tahu salah-salah, no root sama dengan R nomor, terus R nomor 001 lab, ya biar nggak beleng-beleng ini kita copy aja ya. Siapa tahu aku salah ketik. Sampai mana tadi? Sampai ini. Ctrl V. Oke. Coba. Tuh, langsung 002 ya. Pasti ada yang salah ketikanku tadi tuh. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Ini di proses TX, user form initialet tadi kita kopikan ke batal di sini ya. Selanjutnya, si batal ini kita copy ke tombol proses. Jadi setelah diproses kita batalkan ke sini. Itu langkahnya. Ketika dijalankan, kita pilih, ya kan? Nih, kita pilih jumlahnya 5 proses. Nah, turun ke bawah jadi 03. Jadi sistem otomatisasi datanya seperti ini. Kalau data apa? Aplikasi pemrograman tuh. Logikanya kita jalan tuh. Ya kan? Ngosongin, ini masuk nomor baru, ini tanggal baru. Seperti itu. Bisa? Bisa? Coba dulu. Jangan pernah bilang susah ya, belum bisa. Kalau kamu susah, selamanya hidupmu susah. Cari rezeki pun susah. Selesai rumusnya unload me. Ini nomor berapa? 8. Ini paling gampang di dunia persilatan. Selesai namanya unload me. Tapi kalau untuk hapus, data ini harus dicari dulu. Data harus dicari. Kalau untuk hapus, data harus dicari. Maksudnya dicari bagaimana? Jadi yang hapus ini kita harus tambah comment button. Jadi pencarian nggak bisa diketik di sini nih, transaksi nggak bisa di sini. Kalau yang untuk transaksi. Tapi kalau yang untuk tabel induk seperti ini namanya tabel induk ya, tabel master, ini namanya tabel transaksi. Nah, kenapa namanya induk? Karena dia tidak tergantung sama tabel lain. Kalau transaksi tergantung sama tabel lain. Nih lihat, kalau yang induk kan bisa ditulis di sini. Kodenya misalnya A3 ya. Kalau A2 muncul ya. Kalau untuk transaksi, pencarian datanya harus bikin comment button cari. Nggak bisa pulang tuh CCTV. Di sini, baru di sini bikin comment button. Mana comment button? Mana comment button? Ini. Oke, ini namanya cari CMD. Baru di sini namanya captionnya cari. Nah, rumus pencarian data habis suara. Rumus pencarian data itu disimpan di sini. Jadi ketika di sini kita transaksinya kita masukkan, transaksi keberapa sih? PB beratnya 003. Baru kita cari, klik, baru muncul di sini transaksinya. Ini fokus ketiga baru bisa dihapus. Paham? Atau nanti aja? Nah, sudah. Oke, untuk cari sama hapus, ini kita abaikan dulu. Menghapus data, jadi aku sampaikan di sini dulu ya, transaksinya. Biar nanti kalian fokus, nanti aku kirim vlognya, kalian kerjakan di rumah. Oke, nanti aku bikin classroom, dikumpul di Google Classroom. Kenapa kayak gini? Karena untuk kepentingan dirimu supaya paham logika. Aku ndak ngecek nilai siapa yang ngerjakan copy paste, ndak bakal kuperiksa, tapi siapa yang lebih paham itu aja intinya. Oke, sampai di sini dulu vlog kita. 44 menit ini cukup berharga bagi kehidupan. Ada tema mati lampu, kita stop. Waalaikumsalam.